Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIE IEU Yogyakarta. Di sini kami ingin interview terkait persediaan yang ada di Jenang Kerasikan di daerah Bantul, Yogyakarta. Perkenalkan, saya sendiri Agung Gumelar. Saya Vila Suryantika. Saya Margareta. Saya Arista. Saya Rahma Arum. Dan ikutin keseruan kita untuk interview Jenang Kerasikan. Yuk. Pak, selamat siang. Ya. Kami dari Kepala Tinggi Ilmu Ekonomi ISTE Upaweda Yogyakarta. Kami ingin bertanya-tanya terkait persediaan jenang ini. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami untuk kami tanya-tanya terkait persediaan tersebut. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya nama Bapak Widarto. Pak Widarto. Pak Widarto, sebelumnya usaha ini dimulai tahun berapa? Saya mulai merintis usaha ini kan tahun 2012. Awalnya tuh langsung di sini atau di mana dulu Pak? Langsung dari rumah ini? Ya awalnya saya sebelum ini kan saya kan dagang sayur. Sayur kan ya kayak apa ya, ke pasar tuh kan kalau pas naik turun harga tuh kan ya kita kan sangat kesulitan tentang mengikuti dinamika seperti itu sayur tuh. Terus saya kan punya inisiatif belajar bikin jenang kerasikan nih di daerah Jawa Tengah sana. Terus saya praktekkan di rumah gitu, dengan modal yang sangat minim istilahnya. Terkait persediaannya nih Pak, apa yang menentukan Bapak membeli jumlah bahan baku? Misalkan kayak bahan baku jenang itu apa ya? Gula Jawa. Yang menentukan gula Jawa ini berapa kilonya itu apa Pak? Menentukan Jumlah kuantitasnya, tergantung pesanannya. Iya tergantung kemampuan jual kita. Kalau kita semakin kita tahu ada peningkatan penjualan, otomatis bahan kan ada ada peningkatan permintaan gitu. Gitu, peningkatan pembelian gitu. Untuk gulanya sendiri paling banyak Bapak pernah membeli berapa kilo? Mas sekali beli gitu. Iya. Ya seton sampai 3 ton. Itu untuk berapa hari? Kalau pas musim-musim ramai itu kan satu kali masak itu 1,5 kilo. Iya, 1 kali masak gitu. Kalau pas ramai, kalau pas tergantung ini musimnya gitu Mbak. Pak, bagaimana Bapak mengatasi naik turunnya harga bahan baku? Apakah ada cara khusus yang Bapak gunakan? Ya untuk naik turunnya bahan baku itu memang sulit dihindari ya. Cuma ada mitigasinya. Berarti kalau sekiranya bisa dibaca musim-musim, musim seperti ini kan mau ada kenaikan bahan baku, kita belanjanya agak lebih dikit. Karena musim-musim kenaikan bahan baku itu kalau pas nggak musim, kalau sekarang kan karena faktor global ya yang bikin naik bukan turunnya kenaikannya bahan baku tuh naik nggak turun lagi itu karena faktor global itu kan krisis ekonomi global itu kan, jadi harga pangan sekarang itu kan mahal sekali loh. Itu memang nggak bisa dihindari. Kalau yang bisa dimitigasi itu kan kayak musim-musim, ini katakanlah musim ini mau musim liburan, mau musim hari raya apa itu kan bisa, karena kalau musim-musim kayak gitu tuh bisa diprediksi nanti permintaan bahan tuh akan semakin meningkat. Kalau permintaan bahan bagus meningkat kan otomatis kan barang di pasaran kan langka. Kalau langka kan berarti kan ada kenaikan harga. Itu kita ini di depan dulu, kita kalau punya modal jadikan bahan baku gitu biar nggak kena kenaikan, minimal seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang bahan sudah habis, bahan baku tetap masih mahal, ya mau nggak mau gitu. Kalau misalnya terjadi inflasi ya harus disesuaikan harganya, juga gitu. Naikkan misalnya gitu, karena bahan baku naik, produknya juga naik gitu lah, maksudnya kayak gitu. Pernah nggak Pak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku? Selama ini bahan saya mudah didapat semua. Cuman harganya yang naik turun. Iya, naik turun. Kadang-kadang kalau pedagang itu kan kesulitannya kan di situ. Tapi kayak gitu tuh bisa
bisa di manage sebetulnya. Kenaikannya berapa persen, nanti produk kita itu berapa persen, itu kan bisa diatur itu loh. Yang penting pelanggan itu tidak terlalu keberatan untuk membeli itu aja. Kalau persediaan bahan baku itu didapat dari Pulau Jawa atau dari luar gitu Pak? Ya kalau seperti jenang, kasial ini kan bahannya kan gula Jawa gitu loh. Itu kan ya dari produsen lokal, tapi asal usulnya ya semua itu mengandalkan barang impor, Pak. Termasuk ketan saya kan, kalau ketan lokal kan musim-musim gini kan mana ada ketan lokal. Kalau beras banyak, kalau gula Jawanya niranya lokal banyak. Ya kadang-kadang sulit didapat juga loh. Produsen gula Jawa itu kan sebagian memakai campuran gula pasir, dan gula pasirnya itu impor dari luar negeri. Jadi mau nggak mau kita itu kena faktor kenaikan global itu loh, itu mau nggak mau. Termasuk kami kan untuk membuat permen tape ya gitu, itu kan bahannya kan gula pasir. Iya. Nah itu kan impor juga. Ketan impor, bukan tepung. Saya pakai ketan. Ketan selama ini ketan dari luar negeri semua yang dipakai. Karena ketan lokal udah memang nggak ada. Bagaimana Bapak memastikan kalau persediaan itu cukup untuk misal kayak ada pesanan buat hari raya atau di acara khusus tersebut? Ya, saya yang paling pokok itu mengukur kemampuan saya beli. Berkaitan dengan modal saya itu ada apa enggak gitu. Karena walaupun cuman kecil-kecilan gini, ketika kita borong bahan ya modalnya kalau di total ya banyak banget kalau buat saya gitu loh. Itu ya semampu kita membayar aja. Kalau kita mampunya beli misalnya 5 ton, ya udah 5 ton itu pakai nanti kalau sampai habis gitu loh. Nah itu kalau misalnya ya kalau mau naik ya udah naik aja. Nggak ada kesulitan untuk bahan baku gitu. Ya cuman asal ada aja yang penting. Kalau harga itu kan kita nggak bisa apa-apa, cuma dikit. Bagaimana Bapak mengenai bahan baku atau produk yang rusak atau kadaluarsa? Apakah ada aturan khusus? Kalau di toko kita bisa membaca musim dan membaca kemampuan pedagang toko. Jadi kita itu nggak asal naruh, walaupun kita koordinasi sama toko, itu nggak asal naruh, walaupun permintaan banyak, disesuaikan dengan kemampuan jual mereka. Si A itu mampunya jual per hari, misalnya 10 kilo, sana 10 kilo, 15 kilo, nah gitu. Jadi, kalau kita sudah tahu seluk-beluk kemampuan jual setiap tokonya itu, kita bisa mengukur dan meminimalisir barang retur gitu loh, BS yang nggak habis di toko itu. Target kita kan walaupun sedikit habis di toko itu loh Mas, Mbak. Nah, jangan sampai gitu. Tapi kalaupun ada, karena expired kita itu sebulan, kita lihat 2-3 minggu. Sekiranya nggak habis, tarik, proses lagi. Nah, gitu, jangan sampai nunggu kerusakan gitu loh. Kalau diproses lagi sebelum rusak, katakanlah gitu. Karena kalau udah rusak nggak jadi proses. Diproses lagi tuh hasilnya Dimasak lagi. dimasak lagi masih bisa Pak? Bisa. Berarti Pak kalau habis produksi ini langsung ke warung-warung atau ada sebagian simpan di rumah kalau ada yang beli ke sini atau semuanya dihabisin di store? Biasanya kan gini, toko biasanya karena saya kan nggak langsung ke toko ya, sekarang itu sudah fokus produksinya aja. Jadi distributor yang mendistribusikan ke toko oleh-oleh itu sudah pesan dulu sebelumnya. Jadi kita itu untuk toko nggak berani ready stock di rumah gitu loh. Ketika ada pesanan tak bikinkan spread, ada pesanan tak bikinkan spread. Jadi barang itu langsung fresh keluar gitu loh. Kalau yang restock di rumah itu kan udah kelihatan, nanti saya ada di stok katakanlah per hari 30 kilo ya habis dalam sehari itu, habis sehari tak ukur kemampuannya daya beli gitu kita itu loh. Kalau untuk per pack itu berapa Pak harganya? Per pack kayak gini itu kan per pack kan setengah kilo, sekilonya harganya kan 40.000. Jadi per setengah kilo kayak gini 20.000. Kalau Bapak tuh nentuin harganya itu berdasarkan apa Pak? Apakah harga pasaran atau sendiri ngitung HPP-nya sendiri? Ya, dihitung sendiri. Nggak katakanlah nggak mudah terpancing dengan wah soalnya jualnya sekian. Nah, kita sebetulnya kan
ada apa namanya, harga aman, harga tidak aman. Nah, kita cukup untuk harga aman aja. Semua yang kesini tak hitung kulakan aja kita sudah untung itu loh. Karena kalau di toko oleh-oleh itu kan harga jualnya jenazah itu minimal 65.000 per kilo. Daripada dari sini 40.000. Untuk di era corona kemarin apa Bapak tetap memproduksi? Ya itu tetap kena, saya ya kena efeknya tuh. Sekolah aja libur, sekolah libur, wisata juga libur, padahal adalah saya wisata. Mungkin itu aja Pak pertanyaan terkait persediaan dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga jenang Bapak ini makin dikenal luas dan juga makin laris manis. Amin ya Allah. Terima kasih doanya kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan keseruan kita hari ini terkait dengan interview dengan Bapak penjual jenang lot. Thanks for watching and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.